Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaidah ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Al-Arba' ya. Baik, kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya. Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta. Dan dalilnya banyak dalilnya. Ya. Sebagaimana telah lalu ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan apa namanya? Banyak di antara mereka namanya Abdullah ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka,
Ibrahim dan Ismail, yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan-pertanyaan. Jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, Sang Pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah, agar semakin dekat kepada Allah, agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa, ya bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan, maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan. Mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan memberi syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata, Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata, Uzza, malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Dan ini tidak benar. Kita dalam Islam masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya,
memang ada perantara, Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat? Wahai mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Salat ke arah kuburan, ya Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah, pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu ya, dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah, itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bisyafaah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagian firman Allah, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan ya, beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat asy-syafi' diizinkan oleh Allah.
Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Seperti dalam ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma, syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk sujud dulu minta izin sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan, berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa in ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syirku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik, tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, atau minta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah, seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya. Ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi tidak bisa. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sirat Nabi berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para nabi, para perkataan para rasul ketika itu
Allahumma sallim sallim. Bukan cuma Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan Allahumma sallim sallim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati Sirat, sebagian mereka terjungkal masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak Nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga bukan Nabi yang menentukan kamu dapat syafaat, enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang tunggu dulu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan syafaatil malaikah, syafaatul anbiya, wa syafaatil mu'minun. Dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman beri syafaat. Taib, orang beriman bisa syafaat, bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal, yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya, perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, di antaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Baik. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepadaku. Atau kita datang kepada, kita bilang, ya malaikat, berilah syafaat kepadaku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat beri syafaat kepadaku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal misalnya belum balik, ya anakku berilah syafaat kepadaku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita, agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini memberi syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat, maka ini adalah cara yang keliru, ya, karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak, ya. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi.
Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu, tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah. Jadi bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qaidatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa shalihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil ya bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata batu yang diletakkan di atas kuburan, Al-Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidrah,
Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dzatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pohon pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya, kaidah ketiga ini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka. Sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi, batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat, dalilnya tadi disebut dalam Al-Qur'an. Mereka menyembah orang-orang soleh, mereka menyembah nabi, ya, mereka juga menyembah bintang, mereka menyembah matahari, mereka menyembah rembulan, mereka menyembah jin, banyak. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadai selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu, ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya. Mohon maaf sempat terputus, ya. Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik, ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh seperti Lata. Lata batu, tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Dari sisi apa? Dahulu dalam kondisi genting kaum musyrikin ikhlas. Musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang ketika dalam kondisi genting
justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, "Fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahuddin, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun." Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'a Allah mukhlishina lahuddin." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka ya berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64 Allah sebutkan kul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan? Kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54, ya. Dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang. Justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali. Minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah. Justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama. Di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang ahli tafsir, punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia ketika menafsirkan ayat dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah safahun azim. Dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taqsha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding,
Dia berkata cerita tentang dirinya. Inna ba'dal mutasyayikhin qala li wa ana saghir. Dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata, "Iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala. Idza khataba dahaka, fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alayka bil istighatha bil awliya as-salifin, fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika. Famajja dzalika sam'i wa hammi wa dam'i." Ya. Dia berkata yang paling membuat saya merinding dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa yang syekh ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya alaika bil istighatsah bil auliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah ini masuk ke telingaku, ya sampai aku menangis ya. Wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadzal dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali katsirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dzalik. Kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit. Minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita ya dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam di internet, ada, bisa di-download ya. Beliau berkata, wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarra'una ila awliyaihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 rakiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil. Ya. Fa indama haja alaina al-mawj wa ghashina min kulli makan. Ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi gini tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nailul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22 ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yaltafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Fa ya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat.
Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata'. Sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai semoga Allah beri petunjuk kepadamu apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina rama bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan maksudnya bukan omong kosong. Ini mereka ini bohong semuanya. Shinkiti juga berkata, Shinkit Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dzalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltajau ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltajau ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi salih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga. Tapi saya bicara ini 4 ulama dari negeri yang berbeda. Yang satu dari Najd, Saudi. Yang satu dari Irak, Al-Alusi. Yang satu dari Mauritania. Satunya dari Yaman, Syaukani, rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama. Bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir, yang maha hidup dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 kaidah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qawaidul Arba'. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.